Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok teater Saverian akan menampilkan drama berjudul Dimar. Ide cerita dan penulis naskah Ibu Atik Leven, musik pengiring, tim drama, narator dan pembaca puisi Valeria Sanjaya, Tori sebagai Dimar, Dev sebagai Arya, Modesta sebagai Mama, Edric sebagai sahabat Tori, Ingrid sebagai Rita. Selamat menyaksikan. Di tanah Manggarai yang diselimuti kabut dan dingin, tersembunyi sebuah kisah tentang kerinduan dan pengorbanan. Di antaranya hijaunya kebun kopi dan senja yang memukau, seorang wanita bernama Dimar menyimpan rindu yang mendalam. Senja di Ruteng bermandikan warna jingga. Ketika embun mulai menari di ujung daun kopi itu, aku mulai merenung di bawah langit yang mulai memudar didatangi kabut. Sunyi. Aku terhanyut. Aku terhanyut dengan kerinduan ini. Setiap tetesan waktu terasa seperti rentetan kenangan yang terukir begitu rapi di balik mataku. Sosokmu, Nana, kau selalu hadir di setiap bayanganku, seperti cermin yang merefleksikan rasa yang tak terungkapkan. Apalagi Dimar? Bukankah kau sudah bahagia? Semuanya ada. Setidaknya kau bisa bersekolah. Iya, itu yang kalian lihat. Semuanya terpenuhi. Hanya saja, kau tahu toh, sosok ibu yang saya impikan itu tidak pernah ada. Saya ibarat seperti musafir yang sedang mencari air tengah-tengah padang pasir. Apalagi yang kau inginkan dari dia? Bukankah dia sudah berusaha payah untuk memenuhi segala kebutuhan kamu, Dimar? Aduh, cukup sudah kau berpuitis. Mama dengar semuanya itu. Dendek, ingat sekolah saja, sekolah. Biar mama yang berjuang untuk kau, tidak apa-apa. Ata mesen, kudu ubah yang pulang, langkah saing talak kue mosem tanu. Dan yang paling penting, tunda dulu pacar-pacaran itu. Oleh Mama juga pernah muda toh. Pasti Mama tahu segala bentuk kebebasan yang Mama inginkan waktu Mama di usia macam saya. Mama, untuk dia, apakah dia harus tahu bagaimana aku merindu? Apakah dia harus tahu? Dia sudah sejauh langit, sebening air, tetapi hatinya membawaku begitu dekat, Mama. Terkadang ada yang tampak begitu indah, namun sulit untuk dijangkau, tapi layak dan perlu dikagumi dan disyukuri. Karena tidak semua yang indah harus digenggam, Kau bikin Mama pusing terus, Sejata. Kau makan tuh cinta, urus makan dari belakang sekarang. Sudah. Dimar, mending kau janjian saja bertemu sama si Arya. Lepas kangenmu dengan temu. Ceritakan semua kisahmu kepada dia. Lelo parasku
Ne vovela mama one nai latangi te. Sudah. Tapi Hai, Nana. Nuh, Masuk. Woi, masuk ya. Mama. Mama, ini Nana datang. Mai Nana. Langsung saja ya, Nana. Datang sini buat apa? Hih, bawa kopiang lagi kah? Oleh, Mama. Sabar dulu kak. Sabar dulu kak deh. Saya benar-benar merindukan temu ini, Mama. Lagi pula, dia datang bukan dengan niat buruk juga toh. Nana Somba. Ih. iya tante. Tapi piye? Rindu itu selalu menyelinap ke dalam. Rindu itu selalu menyelinap. Rindu itu selalu mengambil jarak agar kita saling mendoakan. Aku pun demikian. Nuh, dalam hembusan nafasku, rindu selalu menyelinap ke dalam kenangan dan menjiwai cinta kita yang terus tumbuh seiring berjalannya waktu. Hai. Dia datang sini, Nana. Kalau jago Nana datang dengan jaminan bahagia hidupnya saya punya anak. Setidaknya kau sekolah tinggi-tinggi toh. Setelah itu datang dengan bawa mama pasai sapu sele kope bedarva tukem baru. Penting itu sekolah. Kebodohan menjadi cikal bakal kemiskinan dan juga kemelaratan. Letai demi wat sekolah Nana toh. Mama. Sudah Mama. Cukup. Jangan sampai kata-katanya Mama hanya bisa melukai hatinya dia saja. Nukul tombe di teta Mama. Neka conga bail. Jaga buka-buka. Asik oleh tengguk bail. Jaga keputengu. Siapa tahu dia akan menjadi orang suatu saat nanti. Dan Mama harus tahu, saya masih mau sekolah, Mama. Kita juga hidup semelarat ini karena ditinggal oleh Bapak tanpa diwariskan apa-apa. Bahkan ijazah sekolah saya tidak ada. Yang buat Mama harus kerja keras lagi untuk saya, toh? Tapi Tante, Nuh, saya pamit pulang. Nana kenapa weh? Nuh, saya pamit pulang dulu ya. Jaga diri baik-baik. Nuh. Apa lagi nih, Mar? Sama Mai banyak sekali atur-atur. Sabar banyak. Tidak buat aneh-aneh tapi Nuh. Mar? Mama saya kawin. Mama tidak ingin Anu jadi seperti Mama. Anu tahu kenapa Mama jadi seperti ini. Papa pergi merantau, pulang dengan lumpuh, lalu meninggalkan kita untuk selamanya. Itu kau pikir Mama tidak sakit? Mengapa tidak sekaya itu? Mengapa Bapak harus pergi merantau? Sekarang Mama benar-benar sadar sekolah setinggi-tingginya itu sangat berguna untuk Mama, untuk keluarga, dan khususnya untuk kamu, Nuh. Mama harus tahu jiwaku merana, Mama.
Stop! Jangan teruskan itu. Neka mas ago yatta, neka ngot ago yang baru. Apalagi dengan mama. Stop, Dimar. Banyak sekali hal yang tak sempat terucap dari ribuan bulir mata yang jatuh, Mama. Sosok Papa yang terus Mama sebut-sebutkan itu, dia ada, tapi tidak pernah saya rasa dia ada, Mama. Hingga akhirnya dia pergi untuk selamanya. Hanya tersisa sedikit saja, sangat sedikit kenangan tentang payung usah, Mama, saat dia menjemput aku pulang. Saat kami melewati 1000 rintik di kota Ruteng ini. 4 tahun berlalu sejak perpisahan yang penuh dengan tanya. Di tengah kerinduan yang tak kunjung padam, takdir kembali mempertemukan Dimar dengan masa lalunya. Namun Dimar? Hai, Rita! Lih! Kau di mana selama ini? Saya sudah lama tidak ketemu kau. Saya juga rindu sekali dengan kau, Dimar. Ada apa, Rita? Tapi sebelumnya, Dimar, aku minta maaf, Dimar. Sebenarnya ada kata yang tak sempat terucap. Tapi jika nanti melukaimu, aku berharap persahabatan dan kenangan kita tidak akan pernah hilang, Dimar. Ada apa, Rita? Dimar, ada yang akan bertemu kamu malam ini. Siapa? Aku tidak tahu. Hai Rita. Tante, apa kabar? Aku baik, Baby, ya, Tante. Yo, tak baby. Main, Nana. Apa kabar? Baik, Nana. Main masuk, Nana. Kabar? Wih, baik. Sudah jadi orang hebat, eh? Polisi di mana, Nana? Iya. Dimar, Hai, Nana. Wih. Nana. Sudah lama sekali saya menunggu. Sudah bertahun-tahun. Saya sibuk merangkai kata-kata sejak kepergian selama ini, Nana. Maaf Nu, malam ini aku jelaskan semuanya. Tetapi sebelum aku jelaskan, izinkan aku menyampaikan rasa terima kasihku kepada Tante. Karena ia adalah seseorang yang berhasil merubahku seperti sekarang. Tante, Rai ati ratang raketa laku, sanggen tombodite latang aku danong, sehingga aku bisa seperti ini dan kembali ke tempat ini. Kalimat-kalimat itu terus terngiang-ngiang di telinga ini, seolah-olah tak ingin lepas dari pikiranku, hingga membawaku melangkah sejauh ini. Bermodalkan tekad, semangat, dan etika, aku berhasil meraih cita-citaku. Aku buat di sema cemai beo, bakti eloho. Hebat kamu, Nana. Rupanya kamu tidak pernah membenci saya. Berhasil kamu buktikan bahwa semua perkataan saya dulu sangat-sangat salah. Ternyata kesuksesan dan kebahagiaan itu tidak datang dari harta, melainkan dari tekad yang kuat. Salut, Nana. dan Rita, apa maksud kedatanganmu malam ini? Maafkan aku, Dimar. Aku minta maaf. Ada apa? Mungkin segala kata yang kau rangkai tak akan ada satupun yang terjawab. Namun malam ini sebuah kepastian itu akan datang, Dimar. Tentang aku dan Arya
beribu-ribu maaf. Selama ini ada getaran yang membawaku mendekat pada harapan kita untuk saling bertemu. Namun harapan itu pupus. Seolah sembilu membelah dada terjadi begitu saja. Rupanya Kami berusaha mulai segalanya dari kekurangan itu, Dimar. Kami bertemu saat berada di tanah orang, sambil sesekali melepas peluh dengan sejilid tugas-tugas kuliah itu. Dan kau tahu, Dimar, aku ingat betul bagaimana kami berusaha dan berjuang hingga sekarang kami berada di titik ini. Baiklah Rita, aku terima semua ini. Tapi semudah itukah? Bukankah kau paling tahu setiap ucapan yang diucapkan ibuku tak datang dari hatinya? Arya, semua perkataan Ibu Dimar tidak salah. Itu bukti cinta ibu kepada kita. Bukankah semua ibu-ibu Manggarai seperti itu? Menginginkan anaknya lebih dari dia. iya, aku tahu. Dan Dimar, aku saksi semua perjuangan itu. Susah payah ia mengejar cita-citanya meninggalkan atas labar ini, mencuri ilmu ke sana dan jauh ke sana. Bahkan ketika sakit pun, dia tidak pernah mengeluh, Dimar. Hingga kami memutuskan untuk bertunangan. Sudah, Rita. Sudah. Entah bagaimana aku merindu Arya. Aku merindukannya dalam setiap hal yang tak bisa aku ungkapkan. Namun hadir begitu dalam ruang-ruang hatiku yang paling tersembunyi ini, Rita. Dimar. Dan aku yakin